dari kelompok 2 akan membuat vlog mengenai penjelasan tentang museum di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Aida Laksono. Nama saya Nabila Suleman. Saya Cika Siapangesti. Saya Zain Saputra. Saya Maulana Ihsan Nabi. Silakan menonton. Sekarang kita udah sampai di pintu masuk Museum Surabaya yang ada di Gedung Siola. Tembok hitam dengan logo emasnya ini kelihatan classy banget ya, apalagi setelah baru saja direvitalisasi. Nah, di sini terdapat perjalanan panjang Surabaya dari abad ke-10 saat masih jadi pemukiman di pinggir sungai, masa kejayaan kerajaan di tahun 1275 sampai momen-momen heroik tahun 1293. Di sini dijelasin jejak sejarahnya, mulai dari masa Jaya Lengkara, jatuhnya Kesultanan Demak, sampai serangan Sultan Agung. Meskipun fisiknya sudah nggak ada, nama-nama daerah seperti alun-alun Contong jadi bukti nyata eksistensi Keraton Surabaya di masa lalu. Nah, kalian tahu nggak? VOC dulu bisa menduduki Mataram karena memanfaatkan konflik internal di kerajaan. Mereka memberikan bantuan militer buat menumpas pemberontakan, tapi imbalannya VOC minta monopoli dagang kain dan beras di Jawa Timur. Gak cuma sejarah modern, di sini juga ada fragmen keramik dan gerabah kuno dari situs Sumur Jepung. Walaupun tinggal potongan, tapi ini bukti sejarah yang berharga banget loh. Di sini ada satu sudut yang menarik banget, yaitu Galeri Wali Kota Surabaya masa ke masa. Kita bisa lihat sejarah panjang pemimpin kota ini, mulai dari zaman kolonial seperti Ameros tahun 1916, terus ada era Jepang dengan Takashi Ichiro, sampai ke tokoh-tokoh pahlawan seperti Dul Arnowo, dan pastinya ada juga Ibu Risma dan wali kota kita sekarang, Pak Eri Cahyadi. Nah, di sudut ini kita bisa lihat perlengkapan dinas zaman dulu. Ada sepeda operasional yang masih terawat, seragam putih lengkap dengan atributnya, dan bingkai-bingkai sejarah yang menceritakan perjalanan instansi tersebut. Selanjutnya, di sini ada baju Cak dan Ning yang ikonik, baju Baba dan Nyonya hasil akulturasi budaya Tionghoa, dan baju pengantin Pegon yang mewah banget. Di sudut ini kita bisa lihat berbagai seragam asli dari masa pendudukan Jepang. Ada seragam Tokubetsu Keisatsutai atau polisi istimewa, seragam pegawai sipil, sampai seragam tentara Jepang. Di sini kita bisa napak tilas sejarah Bung Karno, mulai dari masa lahirnya sang putra sang fajar sampai perannya di Surabaya. Di sini ada diorama pedagang pikulan tradisional yang ikonik banget di masa lalu. Sekarang kita eksplorasi sejarah lewat mata uang. Di sini kita bisa lihat koleksi lengkap koin dan uang kertas dari masa kolonial Belanda Jepang, era pasca proklamasi, sampai masa kini. Sekarang kita kenalan dengan transportasi yang dulunya ikonik di Surabaya. Di sini ada mobil kuning yang bernama Angguna. Mulai jalan tahun 1988 dan ongkosnya hasil nego sama supirnya loh. Di sini ada becak motor dan pertama kali muncul tahun 1960-an. Di sebelahnya ini terdapat sudut wayang kulit. Ternyata pertunjukannya pakai layar putih yang disebut kelir dan disorot lampu. Cerita yang dibawain biasanya ada kitab Mahabharata atau Ramayana. Kalian tahu nggak? Dulu di Surabaya ada aturan warna becak. Becak biru untuk operasional di siang hari, sedangkan yang putih untuk malam hari. Aturan ini dibuat sekitar tahun 1970-an biar tertib loh. Sekarang, kalian tahu nggak ini apa? Ya, ini namanya bulat besi. Dulu fungsinya sebagai tempat tambatan kapal atau pemisah jalan di area Pelabuhan Kalimas. Bulat ini ditemukan saat penggalian di Jalan Karet, Surabaya. Jadi, benda ini memang asli dari tanah Surabaya yang dipindahkan ke museum untuk dipamerkan. Selanjutnya ada diorama ruang kerja Balai Kota di masa Hindia Belanda. Atmosfernya dapat banget ya, mulai dari jam gadang, telepon jadul, sampai lambang surah Eng Baja. Terdapat bingkai foto yang menampilkan Surabaya di masa lalu. Terdapat juga koleksi alat makan mewah dan arsip penting saat Surabaya masih di bawah kendali VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Sekian vlog dari kita. Semoga kalian suka. Bye-bye.